صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu lan den sunahake fi hadzal yaumi ing dalem iki dina. Wa yustahabu lan den sunahake fi hadzal yaumi ing dalem iki dina au fi lailatihi utawa ing dalem wengine yaum. Apa sing disunahake apa ayu sholihah yen to salat sapa wong salat arba'a rakaatin ing papat pira-pira rakaat. Salat bi arba'i surarin kelawan papat pira-pira surat. Suratil An'ami rupane surat Al-An'am. Wal Kahfi lan surat Al-Kahfi. Wa Toha lan surat Toha. Wa Yasin lan surat Yasin. Disunahkan di hari ini atau di malam harinya sholat sunnah mutlak 4 rakaat dengan menggunakan 4 surat. Rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-An'am. Rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kahfi.
Rakaat yang ketiga setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Yasin. Ya, membaca surat Toha dulu rakaat yang ketiga. Sedangkan rakaat yang keempat adalah membaca surat Yasin setelah Al-Fatihah. Nah, itu dilakukan pada malam harinya, Kamis malam, atau pada pagi harinya. Pagi harinya di hari Jumat. Dilakukan sholat 4 rakaat dengan surat-surat itu tadi. Fa ilam takdir mongko lamun ora kuwasa sapa sira fa suratu Yasin mongko maca surat Yasin wa Duhan lan surat Duhan wa alif lam mim sajdah lan alif lam mim sajdah wa suratil mulki lan surat mulk. Apabila itu terlalu panjang kamu tidak mampu melaksanakannya, maka suratnya diganti. Setelah Al-Fatihah yang dibaca adalah surat Yasin. Yang kedua yang dibaca adalah surat Ad-Duhan. Yang ketiga setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga adalah surat Alif Lam Mim Sajdah. Di rakaat yang keempat setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Mulk. Baca surat Al-Mulk, jadi itu kriterianya. Dan faedahnya sangat-sangat banyak sekali dalam membaca surat-surat yang telah disebutkan tadi. Wala tadak lan aja tinggal sapa sira. Wala tadak lan aja tinggal sapa sira. Aja tinggal qiraat hadhihi suwari. Ing maca-maca iki pira-pira surat. Lailatul Jum'ati ing dalem dina wengine dina Jumat. Fa fiha mongko iku tetep ing dalem hadhihi surah hadhihi suwar fadlun utawi keutamaan katsiratun kang akeh. Fadlun utawi keutamaan katsiratun kang akeh. Apabila kita tidak mampu melaksanakan membaca surat ini dalam posisi sholat, maka jangan sampai kita meninggalkan membaca 4 surat ini walaupun di luar sholat. Dalam keterangannya di sarahnya Maraqil Ubudiyah itu disebutkan tentang keutamaan membaca surat tersebut. Di antaranya mantahla suratal an'ami yakunu mutawajjihan li hifdzi dinihi wa husnir rizqi fayurzaku al-hifdha fi dunyahu wa akhiratahu. Barang siapa membaca surat Al-An'am adalah untuk menghadap atau bertawajuh kepada Allah untuk menjaga agamanya dan untuk memperbaiki rizkinya. Maka dia akan diberi rizki dan penjagaan di dunia dan di akhirat. Keutamaan di surat Kahfi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah au yaumal jum'ati, barang siapa membaca surat Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, u'tiya nuron, maka dia akan diberi oleh Allah cahaya, min haitsu yaqra'uha, dimanapun tempat dia berada membaca, dimanapun tempatnya dia membaca, ila Makkah, sampai ke Mekah. Jadi cahayanya itu akan datang, akan ngebak-ngebaki sampai tempat dia menuju ke Mekah. Itu yang pertama. Wa ghufira lahu ilal jum'atil ukhra, dan dosa-dosanya akan diampuni sampai Jumat berikutnya. Jadi wa fadlu salasati ayamin, dan lebih dari 3 hari
wa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Yang selanjutnya adalah malaikat, kurang lebih 70.000 malaikat memintakan ampun kepada orang yang membaca surat Kahfi ini sampai subuh kalau membacanya pada hari Kamis. Yang selanjutnya, barang siapa membaca surat Yasin ini, surat Kahfi, wa ufiya minadda, akan disembuhkan dari penyakit wadabilah dan penyakit dalam, wadatal jambi dan penyakit lambung, wal judam dan penyakit buduken, wal baros dan penyakit belang, wa fitnatil dajjal dan dia akan diselamatkan dari dajjal, wadabilah daun fi jawfil batni. Dabilah yang dimaksudkan di situ adalah loron jero adalah yaitu satu penyakit yang ada di dalam perut. Kalau baca surat Yasin, wa an Hasan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqra'u ahlul jannati minal Qur'an illa Yasin wa Toha. Ahli surga bacaan Qur'annya cuma 2, yaitu surat Yasin dan surat Toha. Wakila man qara'a surata Toha yuhibbu sholatal lail wa yaf'alul khaira wa yuhibbul asrata fi ahliddin. Barang siapa membaca surat Toha, barang siapa membaca surat Toha, maka keutamaannya adalah dia akan disenangkan untuk sholat malam dan melakukan kebaikan. Dan orang ini akan diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu serawung terhadap orang-orang yang menguasai agama atau ahli din. Terus kemudian kalau keutamaan dari surat Yasin, wa man tala surata Yasin, barang siapa membaca surat Yasin, ya, yakunu dinuhu qawiyan, maka agamanya kuat. Jadi surat Yasin dibaca setiap hari, terutama di hari Jumat. Dibaca tiap hari, terutama hari Jumat, maka agamanya akan kuat. Wa an Ubay bin Ka'ab anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surata Alif Lam Mim Tanzil u'tiya minal ajri kaman ahya lailatal qadari. Barang siapa membaca surat Alif Lam Mim Tanzil, surat Sajdah, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala seperti pahalanya orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu seperti beribadah 1000 bulan Lailatul Qadar. Wakila man tala surata Sajdah Alif Lam Mim Tanzil yakunu qawiyat tauhid. Barang siapa membaca surat Sajdah, maka tauhidnya menjadi kuat, salimal yakini, dan keyakinannya akan selamat. Daki wa man qara'a hamim ad-duhan, barang siapa membaca surat ad-duhan lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah bunyalahu banallahu lahu baitan fil jannah. Maka barang siapa membaca surat ad-duhan pada malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan mendirikan baginya rumah di surga. Wakila man tala surat al-mulk, barang siapa membaca surat mulk atau huwa ta'ala khairai dunya wal akhirah, barang siapa membaca surat al-mulk, maka Allah akan memberikan baginya kebahagiaan kebaikan 2, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wa takturu amlakuhu wa khairatuhu, dan malaikat-malaikat yang memintakan ampun kepadanya akan sangat banyak sekali. Itulah diantara keutamaan-keutamaan 4 surat yang dibaca, atau sudah tadi 8 surat yang dibaca, atau minimal 4 surat yang dibaca pada malam Jumat atau pada hari Jumatnya.
hari Jumatnya. Terus kemudian waman lan utawi sapane wong iku lam yahsun ya, ora bisa, ora bagus sapa man, ora waman utawi sapane wong kulam yuhsin ora bisa bagusi sapa man. Zalika ing mengkono kabeh mau maca surat apa? Maca hadis surat tidak bisa. Ketika dilakukan ketika sholat tidak bisa, terus kemudian membaca di luar sholat juga tidak bisa, maka apa yang harus dilakukan? Fal yuksir, monggo becik ngakeh-ngakehake sapa man min qiraati suratil ikhlasi, saking maca surat ikhlas. Barang siapa tidak bisa melakukan ini, baca surat itu tadi, mungkin terlalu panjang atau tidak sempat dan lain sebagainya, ya baca surat ikhlas sebanyak-banyaknya. Wa aksir lan ngakeh-ngakehna sapa sira minas sholati, saking maca sholawat ala nabi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi, ing dalem iki dina. Di hari Jumat perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khosotan kelawan tertentu, khosotan halih tertentu. Khosotan halih tertentu lek gak iso, yaitu yang terakhir perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi wa aksir qiraat surat al-kahfi. Di hari Jumat tadi disebutkan membaca surat kahfi. Yang paling baik berapa? Wa aksir qiraat surat al-kahfi. Dan perbanyaklah membaca surat kahfi. Qala al-waqi. Siapa yang tidak kelihatan ya? Wa qalu iksari sholati ala nabi salasumiatin billail wa salasumiatin bin nahar. Di situ disebutkan paling sedikit atau minimal membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada siang hari itu berapa? 300. Pada malam hari juga 300. Jadi 300 di siang hari, malam Jumatnya 300 sholawat, pada Jumatnya 300 sholawat. Ya mungkin bisa sholawat yang terpendek, mungkin sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, tadi juga disebutkan memperbanyak membaca surat kahfi. Wa aqallu iksari suratil kahfi salah sumarot. Paling sedikit membaca surat kahfi. Tadi kan disebutkan untuk memperbanyak. Nah, paling sedikit membaca surat kahfi itu adalah 3 kali. Jadi setelah selesai dibaca lagi minimal 3 kali. Wa qira'atuha naron akidun wa aulahu ba'da subhi. Membaca surat kahfi itu yang terbaik adalah di siang harinya pada hari Jumat. Dan yang paling baik adalah membaca surat kahfi setelah sholat subuh. Jadi habis sholat subuh baca surat kahfi 3 kali atau lebih dari 3 kali. Kalau memang yang tidak mampu membaca surat kahfi ya 1 kali saja cukup. Tapi kalau di sini tadi disebutkan minimal 3 kali membaca surat kahfi. Wa mata kharaja lan ing dalem kapan-kapan metu sapa limamu imam. Fakta mongko megoto sapa sira as-sholata ing salat. Wal kalamalan guneman. Ketika imam sudah keluar dari tempatnya menuju tempat mimbar atau sudah masuk ke masjid kemudian menuju mimbar, maka janganlah berbicara. Fakta
berhentilah sholat, terus berhentilah berbicara. Tapi sebelum imam keluar, maka dipersilakan untuk sholat, kemudian memperbanyak wirid-wirid, memperbanyak zikir-zikir. Wasghilan ketungkula sapa sira bijawabil muadzini kelawan jawabi adzan. Sumastima'il khutbati mongko nuli ngrungokake khutbah. Sumastima'il khutbati mongko nuli ngrungokake khutbah wal itti'adi lan ngalap pitutur. Lan ngalap pitutur biha kelawan khutbah. Lan ngalap pitutur biha kelawan khutbah. Jadi setelah selesai sholat atau imam sudah masuk di atas mimbar, naik di atas mimbar, Imam Wanai ya tadi ya, bukan Imam Watai, Imam Al-Wanai. Maka seseorang berhenti sholatnya, semua kegiatannya zikir diberhentikan, kegiatan sholatnya berhenti, zikirnya berhenti, fokus kepada jawab azan. Yang kedua, fokus kepada mendengarkan khutbah. Yang selanjutnya adalah fokus mengambil teladan atau mengambil mauidhah dari khutbah yang telah disampaikan di atas mimbar. Ini. Nah, waqala al-Wanai wa yajibu ala kulli man kana fi sholatin takhfifuha inda su'udil khatib al-mimbar wa julusihi alaihi. Jadi apabila seseorang ya datangnya terlambat ke masjid untuk mengikuti sholat Jumat, datangnya terlambat, imam sudah berada di mimbar, maka yang harus dilakukan adalah sholat sunnah 2 rakaat dengan cepat. Nah, terus kemudian baru duduk, baru mendengarkan adzan, mendengarkan khutbah, mendengarkan khutbah. Wadak lan tinggalo sapa sira al kalama ing guneman roksan ing dalem babar pisan. Roksan ing dalem babar pisan fil khutbati ing dalem khutbah, dan tinggalkanlah berbicara, sama sekali tidak berbicara saat khutbah. Berbicara apapun. Berbicara kalam di situ itu berkaitan dengan apa saja, berkaitan dengan urusan pribadi ataupun dengan urusan yang berkaitan dengan yang lainnya di waktu khutbah. Tidak boleh berbicara sama sekali. Bahkan apabila seseorang itu tersibukkan selain mendengarkan khutbah, ketika khutbah itu dibacakan, ketika khutbah itu disampaikan, maka itu sama dengan berbicara. Jangan main sendiri. Jadi di situ kan diingatkan oleh Murakil Khatib, wa idza sa'idal khatibu 'alal minbar, dan seterusnya. Dan di situ juga disebutkan dalam sebuah hadis, wa fil khabari mongko iku tetep ing dalam hadis, annaman qala utawi dawuh annaman qala, innaman sak temene wong qala kang ngucap sapa man li sahibihi maring kancane man, wal imamu hale utawi imam iku yaktubu khutbah sapa imam, angsit ing lafat angsit ausah utawa lafat sah faqat lago, mongko teman-teman nganggur, ora ana ganjarane sapa man, nganggur sapa man, waman lan utawi sapane wong iku lago, nganggur sapa man, fala jum'atalah, mongko ora ana jumatan niku sempurna, berarti baginya lahu kedue man, fala jumata mongko ora ana jumatan niku maujud lahu kedue man, li anna qaulahu angsit, tegese krana sak temene ucapane man, angsit rupane ucapan angsit iku kalamun
guneman. Jadi ketika ada orang ramai atau memperingatkan orang lain untuk diam, maka jangan menggunakan ucapan angsit diam, menengok dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kata-kata angsit itu juga termasuk kalam, termasuk ucapan, dan itu membahayakan, dan itu termasuk dalam hadis tersebut. Angsit kalamun. Akan tetapi kalau memperingatkan seseorang, fayam bagi ayan hiya ghairahu bil isarah la bil lafzi, maka ingatkanlah orang-orang yang sedang ramai sendiri, seandainya ada yang ramai di waktu khotib berada di atas mimbar menyampaikan khutbah, dengan menggunakan isyarat la bil lafzi, dengan menggunakan isyarat, tidak menggunakan lafaz. Wal jadid la yahrumu al kalam fi waqtil khutbah bal yukrahu. Di dalam qaul jadid disebutkan bahwa berbicara sendiri di waktu khutbah itu tidak haram, tapi makruh. Wal insatu laha sunnatun. Mendengarkan dengan seksama terhadap khutbah yang disampaikan oleh khatib itu sunnah. Wal muradu bil lagwi fil khabar al masur mukhalifus sunnah. Yang dimaksud dengan al-lagwi faqat lagaut, itu yang dimaksud di situ adalah mukhalifatus sunnah, yaitu berbeda atau berselisih dengan as-sunnah, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar. Kalau kata-kata fala jum'atalahu, yang dimaksud dengan fala jum'atalah itu adalah kamalul jum'ah la sikhatuha. Jadi fala jum'atalah itu menunjukkan kesempurnaan Jumatan, bukan sah dan tidaknya Jumatan. Jumatannya tetap sah. Apabila seseorang ngomong-ngomong sendiri ketika Jumatan, Jumatannya sah, tapi Jumatannya tidak sempurna, tidak ada keutamaannya sama sekali, tidak sempurna. Sumak tadi monggo nuli manuta sapa sira pilih imami kelawan imam, kama kaya keterangan sabako kang wis dhisik apa ma, lalu ikutilah imam seperti keterangan yang telah disebutkan. Maksudnya mengikuti imam itu tadi gimana? Keterangan yang telah dilakukan dalam adab Jum'ah. Apabila sholat sudah dikumandangkan, sholat sudah didirikan, iqomah sudah dikumandangkan setelah selesai Jumatan, setelah selesai khutbah, khutbah 1, khutbah 2, kemudian iqomah dikumandangkan untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Maka ikutilah imam seperti kama sabaqo, seperti yang telah disampaikan bagaimana adab seorang makmum kepada imam. Jadi gitu, ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum diam. Jangan membaca apa-apa, diam, mendengarkan bacaan dari imam. Kemudian setelah itu baru imam membaca Al-Fatihah atau diam sebentar, makmum membaca surat Al-Fatihah sampai selesai. Setelah itu makmum diam, jangan membaca surat. Yang dibaca cuma Fatihah saja. Dengarkan bacaan dari imam. Fala taqra' ghairal Fatihah, maka janganlah kamu baca selain Al-Fatihah. Yang dibaca Fatihah toh. Imam membaca Al-Fatihah ketika sholat Jumat, imam membaca Fatihah, makmum diam mendengarkan dengan seksama bacaan dari imam. Setelah selesai amin, diam. Makmum diam sebentar. Sekira imam diam sebentar, sekira makmum membaca surat Al-Fatihah. Kira-kira
Terus kemudian baru imam membaca surat. Ketika imam membaca surat, makmum diam mendengarkan bacaan dari imam. Atau ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah dan amin, langsung membaca surat, maka bacalah surat Fatihah saja. Imam membaca surat, makmum membaca surat Fatihah saja. Surat Fatihah saja. Begitu juga seterusnya. Ketika imam ruku, ikut ruku caranya seperti yang telah disampaikan, yang telah dijelaskan di dalam bab menjadi di dalam bab adab menjadi imam dan adab menjadi makmum. Nah, ini proses sholat Jumat selesai. Ya, sholat Jumat. Faida faragta mongko tatkalane wis rampung sapa sira, wasalam talan uluk salam sapa sira. Fakra mongko maca sapa sira Al-Fatihah ing Fatihah qabla anta takallama ing dalem sadurunge yen to guneman sapa sira. Maca Al-Fatihah sapa maratin kelawan pitu pira-pira ambalan wal ikhlas lan maca surat Ikhlas sapa maratin kelawan pitu pira-pira ambalan wal muawwidzatain lan surat muawwidzatain Al-Falaq An-Nas sabaan kelawan pitu. Setelah selesai Jumatan, Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai, maka yang dibaca adalah surat Al-Fatihah 7, surat Ikhlas 7, terus kemudian surat Muawwidzatain 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Itu yang dibaca sebelum berbicara. Sebelum berbicara itu apa? Sebelum pindah, dan posisi duduknya masih di posisi duduk tahiyat akhir. Posisi duduknya masih di posisi duduk tahiyat akhir, belum berubah dan belum melakukan hal-hal selain zikir. Makanya ada yang menganjurkan kiai-kiai itu yang sepuh-sepuh setelah Jumatan jangan salaman dulu. Salamannya nanti setelah doa. Setelah doa, mengapa? Karena mengambil keutamaan dari setelah Jumatan membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Qabla anta takallama, atau sebelum melakukan perbuatan-perbuatan yang urusannya dengan selain zikir, yang urusannya selain zikir. Padalika mongko utahe mengkono madkur minas suwar. Hal itu membaca surat-surat yang telah disebutkan Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 7 tadi. Iku yusimu kang ngreksa ka ing sira. Ngreksa apa dalik ka ing sira. Iku yusimu kang ngreksa apa dalik ka ing sira. Minal Jum'ati saking Jumat. Minal Jum'ati saking Jumat tumeka maring Jumat ukhra kang liya. Minal Jum'ati saking Jumat ukhra tumeka maring Jumat kang liya. Karena membaca surat-surat tersebut yuksimuka minal Jum'ati ilal Jum'ah, itu dapat menjaga dirimu dari Jumat sampai kepada Jumat yang lainnya. Wa yakunu lan ono apa dzalik iku khirzan dadi pangreksa ai wiqayatan laka minasyaiton. Nah, yaitu menjadi penjagaan padamu dari keburukan-keburukan setan. Diriwayatkan dari Al-Hafidz Al-Mundhiri dari Anas bin Malik, Nabi SAW berkata, "Man qara'a, barang siapa membaca idza sallama al-imamu, ketika imam selesai mengucapkan salam, yaumal jum'ati qabla ayyusniya, sedangkan yaumal jum'ati di hari Jum'ah sebelum dia berpaling mengganti sikilnya dari posisi sholat Jumat, Fatihatul Kitabi, surat Al-Fatihah,
Wa qul huwallahu ahad dan surat qul huwallahu ahad, wal muawwidzatain dan surat muawwidzatain sab'an 77, semuanya dibaca 7. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dosa-dosanya yang akan datang, ma ta'akhkhar. Wa utiya minal ajri bi adadi kulli man amana billah wa rasulih. Dan dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sebanyak jumlah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada Rasulnya. Masya Allah, jumlahnya jutaan bahkan miliaran orang yang beriman mulai zamannya Nabi sampai sekarang. Itu akan memintakan ampun, mendapatkan pahala sebanyak pahala orang itu. Masya Allah. Ini keutamaan membaca surat 4 tadi, yaitu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada 4 surat ini. Setelah membaca surat Al-Falaq 4 surat tadi, wakul arba'a marratin dan bacalah 4 kali. Kamana qala an Damiri an Abi Thalib ba'da dzalika, setelah salam Jumat. Setelah itu apa? Setelah membaca surat-surat itu, baca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika maksiatik wa bi fadlika man siwak. Sebanyak 4 kali dibaca. Sebanyak 4 kali dibaca, Masya Allah. Barang siapa membaca itu, man yuhibbal khaira li jami'il khalaik. Nah, itu maksudnya. Terus mang dawama ala hadzal du'ai. Barang siapa ngelanggengi, mengistiqomai doa ini, aghnahu an khalqihi, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh terhadap makhluknya, alias diberi kekayaan oleh Allah. Dan warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah-arah yang tidak diduga-duga sebelumnya. Ini keutamaan membaca membaca doa ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Ini kalau menjadi imam dibaca untuk doa ya aghnina bihalalika. Tapi kalau untuk diri sendiri ketika dibuat untuk wirid, ya dibacanya aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika amma siyatik wa bi fadlika man siwak. Setelah selesai membaca doa itu, summa sholli mongko nuli salat sapa sira ba'dal jum'ati ing salat sakwuse salat Jumat. Salat rakaataini ing 2 rakaat, au arba'an utawa 4 rakaat, au sittan utawa 6 rakaat. Setelah salat Jumat, salatlah jangan hanya 2, dia 2 boleh-boleh saja 2 rakaat, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat, masna kelawan loro 2 rakaat, masna kelawan 2 rakaat. Padhalika mongko utahi mengkono al-madkur minar rakaataini kumarwiyun den riwayatake an Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahwalin ing dalem pira-pira tingkah mukhtalifatin kang beda-beda, mutalifatin kang beda-beda. Setelah itu salat 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat dengan 2 rakaat atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah salat Jumat melakukan salat ini, seluruhnya diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan yang berbeda-beda. Dah proses salat Jumat mulai dari persiapan di awal sampai selesai Jumatan, begitu juga wiridannya. Setelah membaca ya Ghani ya Hamid, terus membaca doa sendiri, terus kemudian selesai. Nah, terus kadang ada yang ditambahi dengan bacaan ilahilas menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Dibaca ilahilas itu berapa kali? Dibaca 5 kali. Summa lazim al-masjida ilal maghribi aw ilal asri wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.